Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Master Swangseng berkata, pernahkah kamu mendengar tentang alam Guyu? Huang Funan juga berasal dari Wuyu Dange. Bagaimana mungkin dia belum pernah mendengar tentang alam Guyu? Master Swangseng berkata, jika lelaki tua ini menebak dengan benar tujuan putra ini pastilah alam Guyu. Huang Funan terkejut. Swangseng menjelaskan, alam Yu kuno sangat istimewa, ada berbagai aturan tata ruang yang tersebar di dalamnya yang dapat membuat persepsi seniman bela diri tentang ruang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tatapan Huang Funan melotot, dia berkata, tuanku, maksud Anda Kincen datang untuk mendapatkan kuota alam Guyu? Master Papiliun Swangseng mencibir, kalau tidak bagaimana menurutmu? Papiliun dan saya adalah salah satu kekuatan teratas yang bertanggung jawab atas dunia, dan secara alami memiliki kuota untuk memasuki alam Yu kuno. Selama dia bisa menjadi putra suci dan menunjukkan keunggulannya dalam kompetisi Wuyu Papilion, itu secara alami akan memenuhi syarat untuk memasuki dunia Yu kuno. Apakah Anda pikir dia bisa melepaskan godaan seperti itu? Huang Funan terdiam. Dia merasa bahwa Kincen bukan orang seperti itu, tetapi tebakan Tuan Papilion memang cukup masuk akal. Dia bertanya, Tuan Papilion, apakah Anda akan menyetujui permintaannya? Master Swangseng menjawab, kenapa tidak? Dia memanfaatkan saya dan saya juga menggunakan dia. Anda pun juga telah mendengar apa yang dia katakan. Selama dia bisa memenangkan kompetisi Wuyu Dandao, orang tua ini secara alami akan terekspos. Anda dan saya akan dipindahkan kembali ke Martial Domain dan dia mendapatkan kuota alam Guyu. Bukankah itu sama artinya dengan membunuh dua burung dengan satu batu? Ini adalah situasi win-win solution. Adapun apakah dia akan menjadi penguasa Papiliun Betianyu selanjutnya, itu tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Kamu dan aku hanyalah pengunjung di sini. Huang Funan terdiam. Master melanjutkan, ayo pergi, mungkin orang-orang itu sudah menunggu kita dengan cemas. Jika anak itu ingin menjadi putra suci, dia harus menunjukkan beberapa keterampilan. Kalau tidak, mengapa lelaki tua ini harus membantunya? Master Papiliun Swangseng meluruskan lengan bajunya dan melangkah keluar. Di aula dan papilion saat ini sudah hadir 3 wakil papilion, Master Xuanyi, jajaran tetua, ketiga putra suci dan para alkemis lainnya. Setelah sampai di sana, Master Swangseng berkata, hari ini lelaki tua ini meninggalkan ruangan bukan karena alasan lain, tetapi menerima permintaan dari Xuanyi Yawang untuk merekomendasikan kembali putra suci. Sebelumnya saya juga mendengar tentang kenakalan anak ini, tetapi sebenarnya dia tidak sulit untuk diatur. Saya akan memberinya kesempatan, bagaimana menurut kalian? Begitu Master Papiliun mengatakan ini, hampir semua orang terkejut. Mereka berpikir anak ini telah melakukan begitu banyak kegaduhan, dan hari ini Master Papiliun benar-benar berkata untuk memberinya kesempatan. Ini sungguh di luar ekspektasi. Di lain sisi, Master Xuanyi merasakan hal sebaliknya. Dia sangat gembira karena permintaannya dikabulkan. Kang Yaoming berkata, tuanku, jangan lakukan itu. Meskipun anak ini telah bertaubat, tetapi untuk mengangkat seorang putra suci harus melalui penilaian yang ketat. Jika seseorang ditambahkan dengan gegabah seperti sekarang, ini sangat bertentangan dari aturan sebelumnya. Tolong berpikir 2 kali, Tuan Papiliun. Master Swangseng berkata dengan dingin, saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengangkatnya secara langsung, tetapi saya akan memberinya kesempatan untuk diuji. Biarkan dia dan 3 putra suci lainnya mengikuti tes. Jika dia menang, dia bisa mendapatkan kesempatan, tapi jika dia gagal, dia harus menanggung tindakan ceroboh sebelumnya. Kang Yaoming dan 2 wakil master lainnya masih keberatan, sehingga membuat Master Swangseng merasa sangat tidak puas. Kincen tiba-tiba berkata, Tuan Papiliun, tenang dulu, bisakah Tuan membiarkan murid ini mengucapkan beberapa kata?
"Katakan," ucap Master Papiliun Swanseng. "Terima kasih Tuan Papiliun," jawab Qin Chen sambil membungkukkan tangannya. Dia hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Sebenarnya beberapa wakil Master Papiliun dan semua tetua yang tidak setuju dengan pendapat Tuan Papiliun. Murid ini juga bisa mengerti dengan sangat baik. Murid ini memang lebih berbakat jika dibandingkan dengan 3 putra suci lainnya. Jika saya bersaing dengan mereka, saya pasti akan menang dan ini sedikit tidak adil. Jadi murid ini dengan berani mengusulkan pada Tuan Papiliun bahwa saya ingin menantang 3 wakil master sekaligus. Saya ingin tahu apakah ketiga wakil master berani." Qin Chen tampak bangga menatap 3 wakil Master Papiliun seperti melihat 3 semut. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar, semua orang tercengang dan masing-masing membuka mulutnya lebar-lebar. Kang Yongming juga terkejut. Dia berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin bersaing dengan kami?" "Ya, saya tidak tahu apakah 3 wakil Master Papiliun memiliki keberanian untuk bersaing dengan murid ini," jawab Qin Chen tersenyum ringan. "Hahaha, dia pikir dia siapa? Tuanku, Anda juga telah mendengar. Anak ini adalah orang gila. Bagaimana mungkin orang gila bisa menjadi putra suci?" Master Swanseng berkata, "Qin Chen, kamu harus memberi penjelasan pada orang tua ini." Qin Chen menjawab, "Murid ini serius. Selama murid dapat mengalahkan 3 wakil Master Papiliun, maka tidak akan ada lagi yang bisa menyangkalnya." "Apakah ketiganya tidak berani?" Kang Yongming menjawab, "Ini bukan pertanyaan berani atau tidak. Statusmu apa? Mengapa kami harus bertanding denganmu?" Master Swanseng menyela, "Baiklah, tidak perlu berdebat lagi. Orang tua ini juga berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Kang Yongming, kalian bertiga harus bersaing dan masalah ini akan diatur dalam 10 hari lagi." "Tuan Papiliun." Kang Yongming dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Mereka tahu bahwa Master Papiliun sudah benar-benar marah. "Apalagi yang kamu katakan?" tanya Master Papiliun Swanseng. Kang Yongming menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Tidak masalah untuk bersaing dengan putra ini, tetapi setidaknya dia harus memasuki ruang alkimia terlebih dahulu dan minimal harus melangkah ke tingkat 7. Ruang alkimia adalah tempat di mana pencapaian sang alkemis diverifikasi. Ada 14 level di ruang alkimia. Saat ini di seluruh kota Betianyu, selain Papiliun Swanseng yang telah mencapai tingkat ke-8, hanya ada 5 orang yang dapat mencapai tingkat ke-7, yaitu Wang Funan, Master Xuanyi, Kang Yongming, Jin Shengji, dan Master Qing Hong. Sebelum Master Papiliun Swanseng menjawab, Qin Chen duluan berkata, "Oke, aku setuju." Master berkata, "Kalau begitu 10 hari kemudian Qin Chen akan melakukan penilaian di ruang alkimia terlebih dahulu. Setelah lulus penilaian, dia akan bersaing dengan Kang Yongming dan 2 lainnya. Jika dia bisa menang, dia akan menjadi putra suci. Jika dia gagal, kita bicarakan hukumannya nanti." Master Papiliun Swanseng melambaikan tangannya dan memberi perintah secara langsung. Setelah semuanya bubar, Kang Yongming berkata, "Tetua Wang, pergi dan temukan asal-usul Qin Chen dan semua peristiwa masa lalu yang terkait dengannya. Ingat, Anda harus menyelidikinya dengan hati-hati. Saya ingin melihat dari mana kepercayaan diri anak ini berasal." Berani menantang orang tua ini. Tidak hanya Kang Yongming, tetapi Jin Shengji dan Master Qing Hong juga dengan cepat mengatur orang untuk menyelidiki masa lalu Qin Chen. Di lain sisi, Master Xuanyi Wang berkata, "Qin Shaoxia, kamu benar-benar terlalu ceroboh." Tidak hanya Xuanyi, tetapi Zhao Jialiang dan para tetua yang sejalan dengan Xuanyi juga memandang Qin Chen dengan ekspresi tak berdaya. Zhuo Qingfeng berkata, "Tuan, jangan khawatir tentang itu, karena Shao Chen telah berkata dia pasti yakin akan tindakannya." Setelah mengikuti Qin Chen selama bertahun-tahun, Zhuo Qingfeng telah lama terbiasa dengan gaya Qin Chen dalam melakukan sesuatu. Dalam banyak kasus, sesuatu yang tampaknya mustahil, tetapi ia dapat menciptakan keajaiban dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kali ini dia takut itu akan masih sama. Dalam pandangan Zhuo Qingfeng, jangankan menantang 3 wakil Master Papiliun, bahkan jika Qin Chen mengusulkan untuk menantang Master Papiliun Swanseng, dia tidak akan ragu. Master Xuanyi menggelengkan kepalanya dan berkata,
Qin Shaoxia, karena Anda telah setuju dan Master Xuanzeng juga telah memutuskan. Jadi mari kita persiapkan. Saya tidak tahu apakah Anda butuh sesuatu. Qin Chen menjawab, senior junior ini benar-benar memiliki sesuatu untuk diminta. Saya tidak tahu apa yang biasanya akan diuji oleh ruang alkimia. Dengan sabar Xuan Yi menjelaskan, di ruang alkimia penilaiannya terutama tentang pengetahuan dasar seperti identifikasi eliksir dan lain-lain, dan tingkat kesulitannya dimulai dari level 1 hingga level 14. Seorang raja obat biasanya hanya akan mencapai level 6. Tetapi Kang Yoming mensyaratkan kamu setidaknya harus di level 7. Adapun tingkat ke-9 itu adalah titik pengetahuan tingkat kaisar kedokteran. Oh, jadi seperti itu, ucap Qin Chen mengangguk. Dia melanjutkan, senior junior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Di mana perpustakaan Papiliun kita berada? Saya ingin melihat-lihat ke sana. Setelah diberitahu, dia bergegas pergi ke perpustakaan itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari-hari berlalu, Qin Chen lupa tidur dan makan, tapi yang lebih menderita adalah orang-orang yang mengawasinya. Para utusan itu mengintip Qin Chen yang hanya membaca beberapa buku dasar sepanjang hari. Pada awalnya, Master Papiliun Xuanzeng dan Kang Yoming berpikir bahwa Qin Chen ini ingin menipu mereka dengan taktik. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa setelah Qin Chen memasuki perpustakaan yang dia baca hanyalah beberapa buku dasar, itu membuat mereka benar-benar tidak mengerti. 10 hari telah berlalu, penilaian ditempatkan di alun-alun kota. Dini hari tempat itu sudah ramai dengan banyak orang. Bahkan beberapa wilayah tingkat kaisar yang telah menerima berita mengirim para master mereka untuk menghadiri acara besar itu. Qin Chen menyapu pandangannya dan melihat banyak wuhuang telah hadir. Pada dasarnya dia tidak mengenal, tetapi ketika dia hendak memalingkan wajahnya, dia tiba-tiba terkejut. Saat ini dia benar-benar telah melihat Yan 19, penguasa sekte pedang iblis. Selain itu di sampingnya, leluhur sekte pedang iblis juga turut hadir. Apa yang mereka lakukan di sini? Gumam Qin Chen sambil mengerutkan kening. Dia menarik pandangannya, kemudian Qin Chen berbalik dan pergi. Master Papiliun Xuanzeng akhirnya muncul dan berkata, waktunya telah tiba. Hari ini adalah hari ketika dan Papiliun saya akan menobatkan putra suci baru. Saya harap Anda dapat mematuhi aturan kota dan dao saya dan menyaksikan acara besar ini. Sekarang tolong. Qin Chen berdiri ke atas panggung. Qin Chen, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Master Papiliun Xuanzeng memandang Qin Chen. Murid ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jawab Qin Chen. Kalau begitu silakan terlebih dahulu memasuki ruang alkimia, perintah Master Papiliun Xuanzeng. Dia berkata langsung tanpa berbicara omong kosong lagi. Pada dasarnya setiap alkemis telah menjalani pemeriksaan di ruang alkimia ini dan terdapat monumen batu besar di luar. Setelah penilaian selesai, skornya akan langsung muncul di monumen batu itu. Saat ini Master Papiliun Xuanzeng berada di peringkat ke-8. Itu adalah pencapaian tertinggi di seluruh kota Dandao. Bisakah Qin Chen mencapai level ke-7? Bisik semua orang memandang Qin Chen dengan penuh harapan. Qin Chen tidak peduli dengan diskusi semua orang. Dia berjalan menuju ruang alkimia. Setelah Qin Chen masuk, dia menemukan tempat yang sangat gelap. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki ruang alkimia dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit penasaran. Mata Qin Chen tiba-tiba menyala dan kemudian sebuah ramuan muncul di depannya. Tolong sebutkan nama ramuan di depanmu. Qin Chen segera menjawab, rumput datura. Setelah meredup digantikan oleh ramuan mujarab lainnya, Feng Yajin, Muling Hua, kayu lebar ekor kalajengking, pasir hisap beracun. Qin Chen menjawab lebih dari 20 jenis ramuan dalam satu napas, dan setelah itu tidak ada ramuan baru yang muncul lagi. Dia tahu bahwa dia telah melewati level pertama. Di luar ada cahaya di tablet batu yang berarti bahwa pemeriksa di dalam telah melewati tingkat pertama. Mereka berkata, sangat cepat, ini kurang dari 1 menit. Bagaimana dia melakukannya? Di dalam ruang alkimia saat ini 3 obat mujarab muncul pada saat yang bersamaan, yang masing-masingnya sangat mirip. Suara dingin itu terdengar lagi, pilih rumput sisi ikan. Ketiga ramuan ini tampaknya sama, tetapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat halus.
Kincen secara alami dapat membedakannya dengan mudah. Dia dengan cepat menunjuk ke salah satunya. Selanjutnya, pilih daun semanggi di antara mereka. Setelah 28 kali tidak ada ramuan baru yang muncul, menunjukkan bahwa Kincen telah melewati level kedua. Kemudian level ketiga, level keempat, 5, 6, dan 7. Ketika sinar cahaya ketujuh dari luar menyala, seluruh alun-alun langsung menjadi gila. Ya Tuhan, anak ini benar-benar melewati level ketujuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Kerumunan mendidih dan kemampuan Kincen untuk masuk ke tingkat ketujuh melebihi harapan semua orang. Adapun tingkat ke-8, semua orang bahkan tidak bisa memikirkannya lagi. Master Papillon Swanseng tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya dan dia tiba-tiba berdiri. Dan di ruang alkimia saat ini, Kincen akhirnya memasuki tingkat ke-8. Dia berkata, saya memilih keluar. Bagaimanapun selama dia mencapai level ke-7 itu berarti dia telah memperoleh kesempatan untuk bersaing dengan Kang Youming. Jika penilaian terus berlanjut begitu dia melewati level ke-8, masalahnya akan berbeda. Setelah menyebar itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian. Jadi Kincen dengan bijak memilih untuk mundur. Setelah keluar dari ruangan itu, tiba-tiba terdengar sorak kegembiraan dari berbagai kalangan yang hadir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.